teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang hipertensi. Kita akan membahaskan pengertian dari hipertensi. Menurut American Heart Association atau AHA dalam Kemenkes RI 2014, hipertensi merupakan silent killer karena gejalanya sama dengan penyakit lain. Tidak ditemukan keluhan dan gejala yang khas pada derita hipertensi, sehingga penderita tidak menyadari kalau dirinya telah mengidap penyakit tekanan darah tinggi, yaitu sakit kepala atau rasa berat di tekuk, vertigo, jantung berdebar-debar, mudah lelah, penglihatan kabur, telinga berdenging, dan mimisan. Menurut Guiton dan Hall, hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah tetap tinggi untuk jangka waktu lama yang dapat terjadi karena peningkatan resistensi pembuluh darah perifer dan peningkatan volume darah melibatkan beban tambahan pada jantung dan pembuluh darah. Menurut Joint National Committee, hipertensi adalah kondisi medis kronis di mana tekanan darah di dalam arteri meningkat secara konsisten. Diagnosa hipertensi diberikan ketika tekanan darah sistolik lebih dari 40 mmHg atau diastolik lebih dari 90 mmHg diukur dalam beberapa kesempatan yang berbeda. Menurut Suyono 2001, hipertensi adalah kondisi di mana seorang mengalami peningkatan tekanan darah secara menetap di atas batas normal. Hipertensi seringkali tidak menunjukkan gejala sehingga sering disebut dengan silent killer. Yang berikut yaitu menurut Robbins dan Cochrane 2015. Menurut mereka, hipertensi adalah peningkatan tekanan darah yang persisten, terutama pada arteri yang merupakan faktor risiko utama penyakit kardiovaskular. Ini adalah hasil interaksi antara faktor genetik dan lingkungan yang menyebabkan peningkatan tonus vaskular atau volume darah. Yang berikut menurut Venus 2013. Menurutnya, hipertensi adalah tekanan darah sistolik yang secara konsisten berada di atas 140 mmHg dan tekanan diastolik di atas 90 mmHg. Hipertensi seringkali menunjukkan gejala hingga kerusakan organ-organ penting terjadi. Gejala dan tanda hipertensi. Kejadian hipertensi biasanya tidak memiliki tanda dan gejala. Gejala yang sering muncul adalah sakit kepala, rasa panas di tekuk, ataupun kepala berat. Namun, gejala tersebut tidak bisa dijadikan ada tidaknya hipertensi pada seseorang. Salah satu untuk mengetahui adalah dengan melakukan pengecekan tekanan darah secara berkala. Seorang pasien biasanya tidak mengadari bahwa dirinya mengalami hipertensi, sehingga ditemukan kerusakan dalam organ seperti terjadi penyakit jantung koroner, stroke, ataupun gagal ginjal. Menurut Trianto 2014, gejala klinis yang dialami oleh para penderita hipertensi biasanya berupa pusing, mudah marah, telinga berdengung, suka tidur, sesak nafas, rasa berat di tekuk, mudah lelah, mata berkunang-kunang, dan mimisan. Hipertensi kadang tidak menampakkan gejala sampai bertahun-tahun. Gejala, bila ada, menunjukkan adanya kerusakan vaskuler dengan manifestasi yang khas sesuai sistem organ yang divaskularisasi oleh pembuluh darah bersangkutan. Bahan patologis pada ginjal dapat bermanifestasi sebagai nokturia atau peningkatan urinasi pada malam hari, dan azetoma, peningkatan nitrogen urea darah. Keterlibatan pembuluh darah otak dapat menimbulkan stroke atau serangan iskemik transien. Penyebab hipertensi. Penyebab hipertensi dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu hipertensi primer atau esensial, dan yang kedua yaitu hipertensi sekunder. Yang pertama yaitu hipertensi primer atau esensial. Ini adalah jenis hipertensi yang paling umum dan berkembang secara bertahap seiring tanpa penyebab yang jelas. Faktor-faktor yang berkontribusi pada hipertensi primer meliputi yang pertama yaitu genetik. Riwayat keluarga dengan hipertensi meningkatkan risiko seorang untuk mengalami hipertensi. Yang kedua yaitu usia. Risiko hipertensi meningkat seiring bertambahnya usia. Yang ketiga, gaya hidup. Faktor-faktor seperti pola makan yang tinggi garam,
obesitas, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol berlebihan, dan merokok meningkatkan risiko hipertensi. Stres yang berkepanjangan dapat berkontribusi pada peningkatan tekanan darah. Yang kelima, disfungsi sistem saraf otonom. Sistem saraf simpatik yang terlalu aktif dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah melalui vasokonstriksi dan peningkatan detak jantung. Yang kedua yaitu hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder disebabkan oleh kondisi medis lain atau penggunaan obat-obatan tertentu. Penyebab umum hipertensi sekunder meliputi yang pertama, penyakit ginjal. Kondisi seperti penyakit ginjal kronis atau stenosis arteriorenalis atau biasa disebut dengan penyempitan arteri ginjal dapat mengganggu regulasi cairan dan elektrolit, meningkatkan tekanan darah. Yang kedua yaitu gangguan hormon. Kondisi seperti hipertiroidisme dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah melalui perubahan regulasi natrium dan air. Yang ketiga, sleep apnea. Gangguan pernapasan saat tidur dapat menyebabkan tekanan darah meningkat terutama pada malam hari. Penggunaan obat-obatan tertentu seperti pil KB, obat antiinflamasi non-steroid dapat menyebabkan hipertensi. Kelima, penyakit jantung bawaan. Beberapa kelainan jantung atau pembuluh darah sejak lahir dapat mempengaruhi tekanan darah. Yang keenam, konsumsi alkohol berlebihan. Penggunaan alkohol yang berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah secara kronis. Yang ketujuh, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. PPOK dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah paru-paru dan berkontribusi pada hipertensi sistematik. Yang kedelapan, diabetes mellitus. Diabetes dapat merusak pembuluh darah dan ginjal yang dapat berkontribusi pada hipertensi. Berikut itu ada pencegahan hipertensi. Pencegahan hipertensi melibatkan perubahan gaya hidup yang dapat membantu menjaga tekanan darah tetap dalam batas normal. Berikut adalah beberapa langkah efektif untuk mencegah hipertensi. Jaga pola makan sehat, yaitu batasi asupan garam atau natrium. Kurangi konsumsi makanan tinggi garam seperti makanan olahan, makanan cepat saji, dan makanan kaleng. Usahakan untuk mengonsumsi kurang dari 2.300 mg natrium per hari atau 1.500 mg untuk pencegahan yang lebih efektif. Konsumsi makanan kaya kalium. Kalium membantu mengimbangkan efek natrium pada tekanan darah. Makanan yang kaya kalium meliputi pisang, bayam, kentang, alpukat, dan yogurt. Pilih makanan sehat. Sepertinya contohnya itu utamakan konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, dan protein tanpa lemak. Itu pertahankan berat badan ideal. Kelebihan berat badan atau obesitas meningkatkan risiko hipertensi. Menurunkan berat badan, bahkan sedikit, dapat secara signifikan membantu menurunkan tekanan darah. Yang ketiga yaitu aktif berolahraga. Aktivitas fisik yang teratur membantu menjaga jantung dan pembuluh darah tetap sehat. Usahakan untuk berolahraga setidaknya 150 menit per minggu dengan aktivitas intensitas sedang seperti jalan cepat, bersepeda, ataupun berenang. Itu ada kelola stres. Stres yang berkepanjangan dapat memicu peningkatan tekanan darah. Beberapa cara untuk mengelola stres meliputi teknik relaksasi seperti yoga, meditasi, latihan pernapasan, atau meluangkan waktu untuk aktivitas yang menyenangkan. Yang kelima, batasi konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol yang berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah. Batas yang disarankan adalah 1 minum per hari untuk wanita dan 2 minuman per hari untuk pria. Hindari merokok. Merokok dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah dan meningkatkan risiko hipertensi. Berhenti merokok adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan jantung dan tekanan darah. Yang ketujuh, pemeriksaan tekanan darah secara teratur. Memeriksa tekanan darah secara berkala dapat membantu mendeteksi hipertensi sejak dini, sehingga langkah-langkah pencegahan dapat dilakukan dengan cepat. Tidur yang cukup. Kurang tidur atau kualitas tidur yang buruk
dapat berkontribusi terhadap peningkatan tekanan darah. Usahakan untuk tidur sekitar 7-9 jam per malam. Yang kesembilan itu batasi kafein. Meskipun efek kafein pada tekanan darah bisa berbeda-beda pada setiap orang, mengurangi konsumsi kafein pada orang yang sensitif terhadapnya dapat membantu menurunkan tekanan risiko hipertensi. Kesimpulan dari materi yang saya bawa ini yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi kesehatan serius yang dapat menyebabkan komplikasi yang mengancam jiwa seperti serangan jantung dan stroke jika tidak diobati. Penyebab hipertensi bervariasi termasuk faktor genetik, gaya hidup tidak sehat, dan kondisi medis tertentu. Meskipun seringkali tidak menunjukkan gejala, penting untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah secara rutin dan menerapkan pola hidup sehat untuk mencegah dan mengelola hipertensi. Edukasi dan kesadaran tentang risiko serta langkah-langkah pencegahan dapat membantu masyarakat menjaga kesehatan dan mencegah hipertensi.